Halo rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Aqualadia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang mau menyaksikan video ini, jangan lupa yuk dukung kami dengan subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe dan agar kami juga dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Aqualadia Group. Pada sesi kali ini, saya Noviani Widyasari sudah ditemani oleh salah satu rekan profesional yang baru saja mengambil sertifikasi Project Management Profesional atau yang biasa disebut dengan PMP. Sudah bersama dengan saya, Bapak Cornelius Steven Sanjaya, yang akan bercerita tentang pengalamannya beliau dalam mengambil ujian sertifikasi dan akhirnya lulus gitu ya. Oke, halo Pak Cornelius. Halo Mbak Novi, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Baik Mbak, kan udah lulus. Oh iya, sumringah dong ya, cerah nih ya, habis itu lulus, alhamdulillah. Oke, sebelum kita sharing pengalaman Bapak terkait bagaimana mengambil sertifikasi PMP tersebut, boleh dong Pak diceritakan sedikit profil Bapak, backgroundnya, kemudian apa yang Bapak kerjakan saat ini, gitu. Silakan Pak. Boleh. Halo rekan-rekan profesional ya sebutnya ya. Iya. Nama saya Cornelius Steven Sanjaya. Jadi saya role-nya saat ini sebagai Project Manager di Entity Indonesia Solution. Entity Indonesia Solution itu apa sih sebenarnya? Jadi kita konsultan IT, bergeraknya banyaknya di bidang infrastruktur IT-nya gitu. Nah, udah berapa lama kerja di sana? Saya udah kerja di sana itu 1,5 tahun kira-kira. Tapi sebelumnya saya pernah kerja di tempat sebelumnya juga sebagai junior project manager lah disebutnya. Udah naik tingkat lah ya pokoknya. Nah, betul Mbak. Oke. Gitu. Saya tahu ujian PMP ini sebenarnya dari awal karir saya juga sih. Soalnya udah junior project manager kan dari awal, langsung dikenalin sebenarnya nanti kamu 3 tahun ke depan bisa ambil ujian sertifikasi yang namanya PMP kayak gitu. Oh, itu udah masuk ke pertanyaan pertama itu Pak ya. Oke. Jadi kapan pertama kalinya tadi ketika saat menjadi junior project manager tadi ya? Betul. Awal karir saya langsung tahu PMP. Keren. Oke. Oh iya Pak, berarti kapan sih Pak Bapak dinyatakan sertifikat PMP itu? Desember, waktu itu ujiannya pas ngejar akhir tahun. Itu kebut banget ya? Ya, kebut banget. Oke. Nah, kemudian alasannya apa nih Pak mau ngambil sertifikasi PMP? Di satu sisi sebenarnya kalau di company IT consulting gini, kalau dapat sertifikat gitu ada tunjangannya sih. Oh, biasanya. Okay. Biasanya. Jadi itu mungkin motivasi paling besar kali ya. Tapi di sisi lain memang ketika udah PMP biasanya itu project manager profesional itu sudah diakui secara global. Karena kan ini dari US ya, dari Amerika sertifikasinya dan diakuin di semua negara. Berarti gitu. Bukan karena tuntutan dari perusahaan ya, tapi tuntutan juga. Oh, tuntutan juga tapi disuruh ya. Tuntutan perusahaan ditambah dengan motivasi diri sendiri. Jadinya jujur banget Bapak. Jadinya dikebut semua. Oke. Bener-bener harus ada motivasinya. Kalau enggak mah ngapain ya belajar, banyak susah gitu. Belajarnya. Bener. Nah, terus kemudian proses persiapannya tuh gimana tuh Pak untuk menjelang ujian? Terus berapa lama persiapannya? Kira-kira sih 3 bulan ya. 3 bulan persiapannya. Ngapain aja itu relatif banyak baca sih sebenarnya, banyak baca sama kebetulan kan ikut trainingnya dari Deco Learning juga. Nah, di situ tuh ada kayak simulasi soal-soal gitu kan. Nah, itu sangat membantu banget, sangat membantu. Setiap hari coba aja kerjain kayak misalnya 50 soal aja. Itu udah cukup banget buat nanti ujian PMP. Tapi bisa ya bagi waktunya antara pekerjaan sama fokus belajarnya itu gimana tuh Pak? Nggak keteteran ya bagi waktu? Nah, relatif nih. Makanya raihlah mimpi setinggi langit ketika muda. Oh, iya, gitu. bener. Karena kalau masih muda kan tanggung jawabnya masih belum banyak.
kebetulan saya masih muda juga gitu. Iya, diperjelas ya masih mudanya. Jadi belum ada, kalau ke rumah kan kalau udah ada keluarga pasti ketemu keluarga, harus bagi waktu sama keluarga. Nah sedangkan kalau masih muda kayak gini kan pulang ke rumah bisa belajar, bisa siapin buat ujian. Jadi kayak anak sekolah lagi ya. Betul. Bener-bener. Oke. Kalau persiapannya sendiri selain ngerjain simulator, itu ada referensi lain nggak kayak buku-buku bacaan gitu? Enggak sih, dari PMBOK aja harusnya cukup kok. Oh berarti kemarin fokus di PMBOK sama simulator Iya, aja ya? soalnya mungkin nanti buat ujian PMP yang selanjutnya yang saya dengar sih memang ada beberapa referensi buku yang harus dibaca selain PMBOK. Nah tapi kalau sampai sekarang sebelum itu dipublish secara resmi sama PMI harusnya batasnya masih PMBOK aja udah cukup. Kayak gitu. Cuman kalau mau baca-baca referensi lain juga bagus-bagus juga kayak BOK itu juga ada Business Analytics, Body of Knowledge itu disebut semua kok di PMBOK. Iya, di PMI juga dikasih tahu ya referensi-referensinya. Oke. Kemudian saat proses proses submit aplikasi di PMI itu, Bapak langsung dinyatakan eligible apa sempat kena random audit? Enggak sih, langsung eligible. Udah 2 kali nyoba. Yang pertama kan pernah ujian CPM juga, itu juga langsung eligible. Terus yang sekarang juga langsung eligible. Emang udah meyakinkan ya berarti aplikasi yang disubmit ya, bagus-bagus Pak, keren. Nah kalau untuk pemilihan waktu ujiannya sendiri, itu kan ada sesi pagi, ada sesi siang. Itu Bapak ada pertimbangan khusus nggak kayak kalau pagi itu masih fresh atau misalkan kalau siang masih ada waktu nih untuk belajar dulu gitu, ada pertimbangannya nggak sih? Pertimbangannya cuma jam tidur aja sih. Jadi anak-anak zaman sekarang kan biasanya suka tidur malam atau bener. relatif subuh lah ya. Iya, aduh, saya sih enggak. Terus pulangnya bangunnya baru bisa jam 8, jam 8, jam 9 gitu kan baru bangun. Nah ya udah, biar aman cari waktunya waktu itu jam 10. Jam 10 sampai kalau nggak salah 4 jam ya, sampai jam 2. Oh jadi siang. Iya. Oke. Karena kalau terlalu pagi takutnya malah nggak bangun, otaknya belum nyala. Bener. Berarti sebelum ujian jam 10 itu benar-benar baru bangun tidur langsung persiapan atau belajar dulu tuh, ada spare waktu buat belajar dulu lagi? Saya sarankan sih di hari H nggak usah belajar lagi ya. Kalau mau maksimum H-1 buat baca-baca ya catatan-catatan kalian lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah di hari H kayaknya better nggak usah deh. Malah nanti memperrunyam apa yang ada di kepala kalian. Biar relax dulu ya, Iya. kayak mau UN aja. Oke. Jadi kalau menjelang hari H ada nggak persiapan yang lebih spesifik? Sebelum ujian yang H-1 tadi itu berarti ada persiapan spesifik? Iya, paling baca-baca lagi aja sih. Soal-soal, baca-baca input, tools, and teknik sama outputnya, ITTO-nya, kayak gitu-gitu. Kalau pas ujian itu bawa apa aja sih? Bawa diri aja ya? Kayaknya nggak boleh bawa apa-apa. Bawa diri sama KTP? Iya, kayaknya cuma boleh bawa KTP, pensil pun nggak boleh bawa, HP juga apalagi gitu kan. Kayaknya bener-bener bawa diri aja sih. Berarti alat tulis itu udah disediakan ya dari mereka iya, ya? Udah disediain. Itu ada security check-nya atau gimana? Ada security check-nya. Jadi harus bener-bener tasnya ditaruh di locker, HP, even smartwatch aja udah nggak boleh dibawa ke ujian. Kayak gitu. Ketat banget ya, pokoknya wah nggak bisa tuh kalau yang mau Jangan coba-coba deh. Cheating ya. Soalnya daripada kalian nyontek malah nggak bisa ujian selamanya di blacklist, mendingan kalian gagal kalau emang bener-bener belum siap ya. Iya benar-benar. Jadi emang udah harus prepare sendiri ya. Oke, sebelum kita ke next pertanyaan, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Deko Learning, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Nih, jangan lupa ya, diklik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian apabila Anda menyukai video ini, silakan di-like dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau misalkan udah masuk ruangan nih, kan tadi udah melewati security check. Kemudian saat pertama kali masuk ruangan itu gimana tuh Pak? Apakah emang udah langsung disediakan nih di depan komputer udah langsung suruh ujian atau nunggu aba-aba atau gimana? Iya, jadi biasanya di login dulu sama adminnya. Nggak sendiri-sendiri dikasih? Enggak, jadi kita cuman minta, kan biasa kita datang, terus difoto, terus diregistrasi tanda tangan biasa, terus masuk ruangan. Nah begitu masuk ruangannya
nanti di login komputernya sama adminnya, terus habis itu kita udah bisa langsung mulai pencet start untuk mulai ujian. Itu serentak tuh ya semua. Yep. Satu ruangan itu berapa orang? Kebetulan waktu itu saya ujiannya sendiri. Serius? Iya. Ya ampun. Nggak ada orang lain. Jadi enak, nyaman. Ternyata ini ya nggak rame-rame ya, maksudnya nggak semua. Mungkin harinya kali ya, pas harinya hari nanggung, hari Kamis tanggal 4. Hari Kamis tanggal 4 jam 10 pagi. Iya. Ya. Sendiri rasanya. Santai aja malah. Malah jadi Nggak fokus stres, ya. Iya benar-benar. Nggak berisik-berisik. Udah gitu, tapi kan jadi kayak kelihatan banget bener-bener gerak-gerik tuh fokusnya kamera CCTV tuh cuman ke bapak gitu ya berarti. Betul. Gitu, oke. Adrenalin banget ya sendiri. Mau coba? Nggak mau, nanti coming soon, tenang. Kalau untuk tips and trick nih pada saat ujian, apa nih Pak? Yang pertama tetap tenang, jangan grogi lah. Karena kalau grogi biasanya menguap lah semua itu ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Terus yang gak kalah penting, pertama juga itu harus berdoa lah sebelum ujian supaya ditenangin juga mentalnya, supaya apa yang kita submit nanti juga sesuai gitu, nggak aneh-aneh gitu lah. Terus yang kedua mungkin yang krusial juga preparationnya sih. Sama kalau misalnya nggak bisa belajar sendiri, biasanya butuh mentor. Kebetulan di kantorku waktu itu ada mentor yang cukup baik, mau bukan ngajarin sih, lebih ke arah ngarahin kali ya. Jadi kamu sisa 2 minggu nih buat ujian, ini ya list pekerjaan kamu yang harus kamu kerjain supaya kamu bisa lulus di ujian hari H. Jadi dikasih tuh hari pertama harus belajar knowledge area yang mana, di-review lagi, terus habis itu dikasih soal sama dia sehari itu 50 soal, dikerjain aja setiap hari kayak gitu. Butuh sih kalau misalnya memang kesulitan buat nge-push diri sendiri, malah saya saranin buat cari mentor, malah bagus tuh. Oh berarti sebelumnya memang sempat diajarin sama mentor juga ya? Itu memang apa karena dari perusahaan ya? Ini aja inisiatif? Iya, gitu. dari perusahaan soalnya emang inisiatif soal PMP ini cukup baik gitu ya. Jadi ada satu orang yang memang jadi mentor, terus saya tanya sama beliau, boleh nggak 2 minggu nih dibikinin dong jadwal kayak apa harus belajarnya, dibikinin, diikutin, ya udah. Rutin tuh selama 2 minggu? Rutin sih, walaupun kadang-kadang ya ada 1 hari bolong di cover di hari selanjutnya, biasalah ya. Iya, kerjaannya nggak bisa ditinggal. Iya, atau kalau mau saya mentorin juga boleh. Asik tuh, bagi rekan-rekan profesional yang butuh mentor, bapaknya siap. Mungkin nomor di bawah ini. Tapi kalau untuk selama kegiatan mentoringnya tadi itu malah ngerjain soal-soal aja atau kayak training lagi? Enggak? Ngerjain soal, terus dikasih kunci jawaban soalnya. Kalau misalnya kamu bingung juga boleh banget nanya. Kita open banget. Kalau jadi mentor itu kan harus membantu yang kita mentorin supaya lulus kan. Betul. Goals kita kan itu. Wah enak juga ya kalau udah ada mentornya kayak gitu. Jadi terarah gitu ya, Betul. nggak ngambang banget. Betul. Dan kalau ada mentor kayak gitu kan udah verified nih soalnya yang dikasih itu kan. Let's say dia pernah training di mana, dapat contoh soal yang benar-benar berasal dari PMI gitu, bukan contoh soal yang dari mana-mana kayak gitu. Oh jadi soal-soal yang beliau deliver itu emang dia ngambil dari sumbernya terpercaya lah kayak gitu. Jadi emang udah ada yang mungkin ada yang pernah di ujian, terus habis itu ada dari sumber-sumber PMI Indonesia kayak gitu-gitu. Cuman jujur kemarin waktu ujian sih soalnya nggak ada yang sama ya. Cuma tipenya sama kan? Jadi memang ujian PMP ini susah. Kenapa? Karena yang dilatih itu bukan kamu menghafal soal, tapi lebih ke arah kamu punya konsep dari soal-soal itu. Jadi kamu bisa ngejawab soal yang lain bentuknya. Ya gitu. Jadi benar-benar konsep minded banget. Ya kalau misalkan soal-soalnya sama itu namanya nggak sih bocoran? Dia juga tahu dari mana soal, coba? Iya. Iya. Betul. Yang ada semua lulus PMP nanti, nggak susah lagi. Gitu. Oh ya sama yang nggak kalah penting mungkin bahasa Inggris kali ya. Oh iya benar. Karena itu dasar banget, nggak ada ujian bahasa Indonesia sayangnya. Kalau di negara lain kayak Rusia sama Cina mungkin mereka ada ujian bahasa itu kan, tapi Indonesia nggak ada, belum ada. Dan bahasa Inggrisnya pun bukan bahasa Inggris ibaratnya itu kan udah profesional ya tahap ini ya.
Kalau misalnya kesulitan bahasa Inggrisnya, belajar bahasa Inggris dulu berarti. Iyalah bener, daripada salah konsep nanti. Cuman kadang kan dari PMBOK, dari PMA kan juga ngeluarin PMBOK yang versi bahasa Indonesia ya. Tapi itu rekomend gak sih sebenarnya? Jujur aku nggak baca sih, soalnya dapat info dari komunitas PMI dulu pernah sama join? teman-teman kantor. Oh udah jadi Indonesian chapter. Oke, siap-siap. Halo. Gitu. Malah translasinya takutnya jadi berbeda sama apa yang diujiin waktu bahasa Inggris. Memang harus PMBOK-nya udah yang Bahasa Inggris original aja lah, aja. iya. Gitu. Oke. Ke next question ya. Gimana rasanya pada saat submit dan menunggu pengumuman lulus atau enggaknya? Jadi pas udah ujian terus submit ya, itu gimana rasanya? Jelas deg-degan lah. soalnya bedanya lumayan jauh loh. Bedanya tuh lumayan jauh karena biasa kalau simulasi soal waktu itu ngerjain cepet karena udah biasa, udah tahu ini jawabannya gitu. Tapi begitu ngerjain soalnya asli itu kayak harus mikir, beneran harus mikir, jadi agak lama. Masa gak mikir? Tapi bener-bener harus kayak balik lagi ke konsep framework yang ada di buku. Kalau kayak gini, abis ini apa, kayak sini apa, kayak bener-bener harus ngikutin itu banget gitu. Nah, begitu submit, nah sebelum submit juga doa lagi. Habis itu ya udah, emang deg-degan, tapi waktu itu sisa waktunya nggak terlalu banyak. Kalau simulasi biasanya sisa waktunya masih sisa 1 jam gitu ya. Tapi kalau kemarin sisa waktunya itu bener-bener sampai soal terakhir itu sisa tinggal 30 sampai 20 menit. Itu Nggak udah, terlalu tapi banyak. udah sempat nge-review lagi. Nah, abis itu langsung review secara cepat. Jadi pertama yang ku review tipsnya soal-soal yang belum kejawab pasti. Terus habis itu bisa di flag juga soalnya. Nanti soal yang kamu flag itu, yang kamu ragu, itu kamu review lagi. Baca-baca kalau sempet. Tapi kalau yang soal ya? Kalau yang udah nggak di flag atau kamu bisa atau nggak kejawab, kamu udah yakin ya udah lewatin aja lah. Cuma review terakhir aja kalau masih ada waktu di next aja. Berarti masih ada waktu untuk review ya, berarti cukup cepat juga ya ngerjainnya 4 jam kan ya? Harusnya itu ada waktu buat review sih. Semua orang yang ngerjain harusnya bisa sih. Iya, takutnya kan kayak udah 400 soal, bahasa Inggris semua, terus pemahaman ininya lagi kan Yang gitu. penting jangan grogi, itu aja. Oh, udah. Tapi waktu saat habis submit langsung ujiannya hasilnya langsung benar-benar twing keluar. Langsung muncul. Oke. Even nilainya juga langsung muncul. Oke. Nah, kalau gitu sekalian nih, terus tertulis itu kayak apa sih waktu muncul itu? Nilainya tuh benar-benar cuman di masing-masing masing-masing bagian itu berapa, seberapa fasih kamu memahami bagian itu. Nah, misalnya di bagian initiation, kamu nilainya above average kayak gitu atau below average gitu. Nah, kalau below average biasanya masih butuh di improve lagi. Nah, kemarin kebetulan ada satu yang below average tapi sisanya oke lah. Bagian good. mana itu? Itu bagian initiation. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Kok aneh. Bagian initiation malah below average. Gitu. Tapi sisanya oke. Terus biasa sih kalau udah ada 2 below average katanya sih nggak lulus. Katanya. Iya. Ini cuma satu ya yang bagian Cuma satu. setting tadi. Gitu. Nah, kalau mau lebih detailnya lagi, setelah kamu ujian itu let's say 1 kali 24 jam lah ya. Itu kamu udah bisa lihat di PMI website-nya lebih detailnya lagi jauh. Oh gitu, jadi kayak breakdown dari Iya. hasil. Breakdown-nya udah ada di situ. Kalau yang pas saat keluar belum keluar, cuma Nggak, kayak cuman apa, ada bener-bener target atau apa? iya, kayak gitu doang, satu list nilai. Nggak ada nilai berapa persen, Nope. nggak ada ya? Nope. Oke. Jadi pas tahu lulus nih, wah ternyata ini hasilnya gimana tuh perasaannya? Ya, bahagia. Nggak sempat speechless, wah ternyata bisa ya atau Enggak sih. kan udah yakin, berarti udah confident ya Iya. sama apa yang dikerjakan. Harus confident dulu waktu ngerjain soal latihan supaya confident-nya ke bawah waktu ngerjain ujian sih. Kalau dari yang ngerjain latihan-latihannya aja udah, aduh ini masih kurang. Iya, nah terus biasanya kalau ngerjain soal latihan, let's say kamu ngerjain 100 soal, kamu harus bisa ya yakin 80% ke atas sudah benar. Oh, iya. Kalau enggak, jangan ujian dulu biasanya. Iya bener.
Oh ya, kalau misalkan Bapak kan udah ujian nih, tadi udah tahu soal-soalnya. Soal-soalnya sendiri tuh applicable nggak sih di kehidupan Dunia nyatanya nyata Bapak? kerjanya ya? Di kerjaan Bapak selain dapat gelar gitu. Kerangka bekerjanya harus ngikutin sama bukan soal kali ya, sama ilmunya. Kerangka kerjanya harus ngikutin sama ilmunya, tapi jangan kaku-kaku banget lah ya. Namanya Kalau juga gitu, teori gitu kan. Ketika kamu ngadepin klien, kalau kamu kaku banget malah ini orang kok sok banget gitu, apa sih gitu. Tapi tetap kalau misalnya ada change request, terus perubahan scope, perubahan budget, nah itu tetap kamu harus ikutin step-stepnya tuh. Ada change request management kan, change managementnya itu perlu diikutin. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngomong Pak itu out of scope gitu, main tembak-tembak aja, kadang-kadang kurang applicable kalau yang kayak gitu. Kita tetap kalau di PMBOK itu kan ada communication skill-nya kan, ada negotiation skill-nya juga. Nah itu penting mah buat project management gitu. Oke, berarti tapi kalau perusahaan Bapak sendiri ibaratnya udah mengadopsi project management dari PMI sendiri? Udah mature sih. Even kalau di entity Indonesia Solution itu kita punya satu framework sendiri yang di-adopt dari PMBOK sama Prince itu digabungin. Namanya Primer kalau nggak salah. Nah itu yang kita adopt. Berarti emang udah aware ya kalau apa dari perusahaan Bapak sendiri ya? Iya, soalnya gini, entity Indonesia Solution itu kan country representative. Country dari entity ini tuh ada di semua negara tersebar. Nah, di negara-negara lain itu PMP buat project manager itu ya udah biasa. Kayak kita lihat lah di Singapura aja udah berapa kali lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, makanya Indonesia harus ngejar, dan itu kenapa makanya entity Indonesia Solution itu udah dibilang cukup mature lah buat PMP atau sertifikat kayak gini. Oke, nah Bapak menambah list nih daftar yang udah certified PMP di Indonesia karena kan masih sedikit ya bisa dibilang gitu. Iya, bagus Pak. Oke, nah itu tadi kan udah muncul langsung hasilnya di layar, tapi langsung dapat sertifikat fisik ya? Belum. Sertifikat fisik itu nanti sekitar 1 bulan lebih buat dapat. Event saya belum dapat kayaknya sampai sekarang. Oh iya? Dari Desember itu? Iya, kayak masih belum kekirim deh. Tapi emang lumayan lama. Emang lama. Tahunya dari di notifikasinya keluar atau? Iya, dia bilang akan dikirim 4-8 minggu. Tapi kalau kayak soft copy-nya udah dapat gitu ya? Udah, langsung bisa dipakai soft copy-nya. Nah, itu bisa kita print kan sebenarnya? Bisa, tapi kan kalau yang sertifikat aslinya itu ada yang timbul-timbulnya, terus tanda tangannya asli, nah itu yang nggak bisa di-copy. Jadi nggak ini juga ya? Sama sekarang kalau kamu lulus ujian PMP dapat PIN loh, bagus. Bapak udah dapat PIN-nya? Lagi dikirim, sama lama juga. Sekalian sama ininya, nanti sertifikat fisik? Enggak, beda lagi. Jadi kamu bisa kayak order terpisah, opsional, dapat PIN gitu, PMP. Tapi bayar ordernya itu? Enggak, gratis kalau lulus. Gitu. Itu tapi opsional ya? Opsional, tapi ya ambil aja. Iya benar-benar lumayan dikirim ya. dari US gratis juga. Iya benar. Iya, kenapa harus ditolak? Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul sama PMI chapter atau lagi main-main ya pakai PIN-nya gitu ya. Suatu sombong kebanggaan. dikit. Daripada harus pamer nih sertifikatnya gitu kan. PIN-nya aja gitu. Oke. Kemudian berarti tadi proses mendapatkan sertifikat fisiknya itu diinformasikan by email dari PMI atau saat ujiannya tadi? Abis ujian kamu bisa langsung kan di waktu ujian kamu lulus, terus setelah ujian kamu buka web PMI buat nanti bakal banyak banget step-step yang bisa kamu lakukan di situ, kayak misalnya sertifikat dikirim kemana itu kamu harus isi, terus habis itu PIN juga diisi ditaruh kemana, even breakdownnya juga ada di web PMI kayak gitu. Nanti juga dapat nomor sertifikatnya itu udah dapat dari web PMI juga, udah ada di dashboard profile kamu. Dan menunggu selama ini berarti udah berapa ya, dari Desember sekarang udah 2 bulan Februari ya, mungkin bentar lagi lah. Tapi nggak ada trackingnya ya, maksudnya ini udah sampai? Enggak sih. Enggak. Berarti emang udah tinggal nunggu aja ya? Iya, nunggu aja, percaya aja. Percaya pasti dikirim gitu. Oke, nah setelah lulus nih apa sih rencana selanjutnya? Kan ya tadi kan tujuannya tadi selain improve terus tunjangan, berarti kan udah dapat nih semua itu kan. Nah itu apa nih goalsnya selanjutnya?
sertifikasi lagi kah yang lain? Sebenarnya penasaran sama ITIL sih, soalnya kan banyak Itu orang belum? ambil itu, belum. Terus apa lagi ya? Soalnya kalau jadi project manager itu udah sertifikasi paling topnya sih, gitu. Paling cari-cari sertifikat, bukan sertifikat sih, lebih karena ilmu-ilmu lain aja. Karena harus, kata Steve Jobs kan, stay hungry. Iya. Stay foolish. Nggak nyobain kayak agile atau risk gitu? Udah. Oh, udah ngambil juga? Agile udah professional Scrum Master certified PMI juga, sama dari PMI bukan, itu dari Scrum Alliance. Sama udah dapet SAFe itu juga bagus. SAFe itu apa sih? Scaled Agile Framework for Enterprise. Oke. Itu bagus juga, lengkap. Dia ngadopsi dari PMBOK juga ada. Terus ngadopsi dari Product Management juga ada. Terus ngadopsi dari Agile, ngadopsi Scrum. Nah itu ilmu baru yang bagus banget. Tapi sertifikasinya mahal. Mesti disponsorin kantor kan? Betul sekali. mahal. Sertifikasinya mahal, udah gitu cuma tahan setahun, habis itu kamu harus ujian lagi. Kalau PMBOK atau PMP kan kamu bisa perpanjang Maintain video. pakai video kan. Kalau ini enggak, kamu harus ujian lagi, bayar lagi. Ya ampun, emangnya kalau mau dapat sertifikasi. Nah ini berarti untuk maintain videonya niatnya mau rencananya apa, ngajar kah atau? Baca juga sekarang bisa katanya, baca, ngisi seminar, ikut seminar, nah mungkin kayak gitu aja kan. Ini bisa dihitung video nggak ya? Nggak ada niatan ngajar gitu? Bisa-bisa aja, kalau misalnya ada kesempatan buat ngajar, oke-oke aja kok. Kan? Kalau dia mau. Iya, silakan drop CV-nya aja, Pak. Nanti coba kita pertimbangkan. Boleh. Oke. Berarti udah banyak ya sebenarnya sertifikasi yang Bapak ikutin ya, selain Iya, lumayan lah. Pokoknya hidup itu untuk belajar terus ya, Pak ya. Oh jelas, itu harus. Berarti tadi udah ngambil agile, emang sehari-hari ngerjainnya emang agile juga? Mulai ke arah sana. Jujur emang company udah mulai shift ke arah sana. Tapi jujur kalau pernah belajar agile, pernah belajar PMBOK, PMBOK nggak kalah bagus frameworknya. Karena even di PMI sekarang itu kan udah ada ujian agile sedikit di PMP. Benar. Jadi waktu kemarin ujian PMP pun ya emang ada ininya, ada udah ada soal kemarin? agile, ada. Selalu ada. Paling 10 soal. Wah, banyak juga ya. Paling 10 soal. Nah itu penting juga. Kebetulan udah certified agile jadi nggak terlalu masalah kan itu. Iya. Tapi kalau misalnya belum baca-baca tentang agile, better sih baca Mulai buku ya dari sekarang. Mulai baca-baca. Disempilin ilmu agile-nya. Oke. Nah, kita udah masuk pertanyaan terakhir nih. Karena tadi udah semua tips and trick, terus abis itu pengalamannya, terus harusnya gimana-gimana udah diceritain kan sama Bapak. Sekarang saran yang bagi rekan-rekan profesional yang akan mengambil sertifikasi PMP itu apa? Belajar. Berdoa. Minta doa restu ya. Tapi agak sulit juga kalau berpikir dari perspektif yang belum pernah nge-handle project. Kalau yang belum pernah nge-handle project, saran sih mungkin mulai ikut kali ya, mulai ikut project-projectan kayak gitu. Terus kalau bisa yang ada PM-nya, yang ada project manajernya, supaya tahu proses flow project itu kayak apa. Soalnya kalau nggak kan benar-benar harus belajar dari awal dan buku banget nih. Jadi agak sulit. Kalau misalnya ada praktek jauh lebih enak sebenarnya. Gitu. Nah, pengalamannya soalnya pernah kualamin di salah satu perusahaan klien itu belum adopt project management framework sama sekali. Jadi agak sulit buat orang-orang di dalamnya buat belajar. Berarti benar-benar disuruh otodidak gitu ya mempelajarinya. Betul. Wah Pak, nggak terasa kita udah ada di penghujung sesi kali ini. Terima kasih banyak. Udah berapa jam nih kita cerita-cerita. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi tips dan trik kepada rekan-rekan profesional terkait pengalaman Bapak. Semoga dapat menjadi manfaat bagi rekan-rekan profesional, terutama yang mau mengambil ujian sertifikasi PMP. Iya, dan jangan lupa pakai Deco Learning. Aduh, jadi promo padahal nggak minta loh.
bagi rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel Deko Learning. Dan juga bila Anda menyukai video ini, jangan lupa di-like dan share ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Oke, sampai bertemu di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye! Action! Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!